Halo teman-teman, kembali lagi di Keluarga Sakti. Nah, hari ini kita mau memulai lagi bincang-bincang tentang minimalism teman-teman. Terutama Ute mau tanya pendapatnya dari Pak Haji ya. Soalnya Ute penasaran juga sih setelah memulai hidup minimalis tuh dia merasakan apa gitu. Tapi di sini Ute punya list beberapa pertanyaan yang akan Ute kasih ke Pak Haji, dan Pak Haji harus menjawabnya dengan apa adanya, seperti itu ya. Gak boleh bohong. Nggak boleh bohong, seadanya ya. Kita mulai aja yuk. Pertanyaan yang pertama untuk Pak Haji. Yang pertama adalah, sejak kapan mengenal konsep hidup minimalism? Sejak menikah. Sejak menikah. Tahun berapa itu berarti Pak? 2020. 2020? Iya. Oh iya ya. Kan kita nikahnya 2020. Oh iya. Amnesia saya kira 2019 ya, aduh ya Allah. Nomor 2, kenapa tertarik dengan lifestyle ini? Setelah kenal tuh. Kenapa tertarik dengan lifestyle ini? Ini berarti termasuk lifestyle ya Bu ya, minimal. Iya. Apa tadi pertanyaannya? Gaya hidup kenapa sih tertarik gitu? Kan udah kenal nih. Setelah kenal minimalism, terus kan ada yang enggak, gue nggak tertarik gitu. Ini kan Karena, lanjut nih. Jadi lebih apa ya? Lebih punya barang yang berguna. Soalnya sebelum Kenal sama minimalism ini banyak banget barang-barang yang dibeli dan ujung-ujungnya nggak dipakai. Nggak dipakai. Kadang ada yang sekali pakai, habis itu numpuk makin banyak, makin nggak jelas. Dan itu pun bikin pusing. Ntar pakai baju yang mana ya? Ntar pakai celana yang mana ya? Jadi pusing. Tapi setelah declutter, setelah kemarin beres-beres, kok jadinya adem banget. Yang lihat baju, oh gua mau kondangan pakai baju ini, oh gua mau keluar ke kafe pakai baju ini, tapi udah nggak pernah ke kafe lagi sih. Terus oh gua mau berpetualang pakai bajunya ini, jadi nggak yang pusing ini banyak banget. Nggak menghabiskan waktu lama untuk memilih ya Pak ya, memilih yang warna apa ya. Biasanya itu lama loh Pak kalau saya ya. Sama jadi ya? kayak pusing besok pakai baju apa. Kalau ya. sekarang tuh karena bajunya cuma segitu doang, teman-teman akhirnya ya udah ini lagi, terus gampang aja gitu ya, narik gitu. Terus yang nomor 3, setelah perlahan menjalankan konsep minimalism ini, apa yang Pak Haji rasakan? Berarti nyambung nih. Lebih tenang sih, lebih tenang, lebih apa ya, fresh aja, dan nyucinya nggak banyak. Tapi bukan saya nyuci ya. Iya, mesin cuci. Mesin cuci. Jadi kita cuma jemur doang teman-teman. Jemur, dan jemur. biasanya kan jemur banyak, tapi emang itu iya. emang banyak ya. Kita nunggu karena baju numpuk. Tapi memang kemarin itu kenapa nyuci banyak juga karena bajunya itu banyak Pak. Jadi kayak kita itu tenang karena masih ada baju kok di lemari. Akhirnya tuh kita menumpuk pekerjaan mencuci. Kalau misalkan sekarang teman-teman, baju kita itu cuma segitu, jadi kayak udah panik gitu, waduh baju di lemari udah menipis, berarti harus segera mencuci kayak gitu. Iya. Kalau kemarin kan tenang kan, udah kan. numpuk, terus baju di lemari juga masih banyak gitu, akhirnya dipakai. Terus apalagi Pak, selain tenang terus lega terus gitu lebih ya? berasa Sadar ya? kayak lebih sadar, terus lebih kayak jadi yang ini loh baju gua gitu loh. Bukannya kayak ini baju gua yang favorit, ini baju gua yang nggak favorit. Nggak ada kategori seperti itu ya. Jadi semuanya itu favorit. Ini baju yang gue pakai gitu ya. Ini baju yang gue pakai, bukan baju yang pengen dikoleksi atau pengen dikoleksi aja ya. Kalau dulu sih disimpan tuh gara-gara wah ini baju kenangan nih pas baju manggung. Wah ini baju kenangan nih pas waktu jadi panitia ini sentimental itu, gitu ya. Jadinya barang-barang itu tetap dipertahankan, tapi nyatanya itu nggak kita pakai teman-teman. Ini baju pemberian temen kok. Itu. Jadi inian ya, jadi kayak apa ya, beban sih sebenarnya, ya? beban pikiran. Kalau misalnya gue kasih ke orang, gue kasih ke inian, gue jual, ntar orangnya gimana. Tapi kan alhamdulillah semenjak kita hidup minimalis, jadi paham lah. Paham, dan esensinya apa sih sebetulnya ya? Kalau saya mikir gini sih Bu, kalau orang udah ngasih berarti dia udah ikhlas. Entah itu barang, kalau udah, yang penting udah pernah kita pakai Bu. Yang penting udah pernah kita pakai berarti kita menghargai. Betul. Untuk kita kasihin atau ke apa itu udah urusan beda lagi. Yap.
Toh itu jadi pahala buat dia juga. Iya, Kita betul. pakai, orang lain pakai juga. Saya pengen tanya sih pendapatnya Pak Haji ya. Ketika misalkan Pak Haji ngasih sesuatu barang ke orang lain, Pak Haji akan lebih ikhlas barang itu karena misalkan orang itu ternyata misalkan nggak pakai barang itu ya, nggak pakai, terus akhirnya dia kasihkan ke temannya yang membutuhkan, yang ternyata membutuhkan barang itu dibandingkan dia, atau lebih memilih ya kan gue udah ngasih barang itu ya hargai gue dong gitu ya, lo simpen aja jangan dikasihin ke orang, enak aja gitu. Kalau dulu nih Bu, sebelum mengenal minimalis ya. Jadi sebelum mengenal minimalis itu saya itu orangnya sakit hatian Bu. Dan sering banget terjadi saya ngasih barang ke orang tapi nggak dipakai sama dia, dan saya punya merasa sakit hati, dan saya punya pikiran apa barang gue dijual, parah banget nih barangnya dijual. Tapi setelah hidup minimalis jadi paham Bu, sadar kalau kita udah ngasihin ke orang itu ya udah berarti kita harus ikhlas. Berarti kalau kita misalnya nyuruh dia pakai atau nyuruh dia harus pakai tiap hari, simpen nggak boleh dikasih kapan, itu berarti kita nggak ikhlas. Nggak ikhlas ya. Berarti harus paham ya, kalau kita udah ngasih berarti itu bukan bukan hak kita buat lu harus memaksa orang. Itu hak dia, entah itu mau dijual, entah itu mau dikasih saudaranya, entah itu mau disimpan atau mau dipakai. Betul. Dan itu yang kita yakini ya Pak ya. Kita lebih kita lebih menghargai pemberian teman ketika barang itu dipakai teman-teman, entah itu dipakai sama kita atau dipakai sama saudara kita atau sama teman kita yang lebih membutuhkan, atau kita jual dan uangnya itu lebih bermanfaat gitu. Misalkan kayak kemarin ya kasusnya, kayak misalkan kita abis nikah itu banyak banget ya kado dari teman-teman, kita apresiasi banget dan kita ingat kok, ingat siapa aja yang ngasih, tapi barang itu ibaratnya misalkan yang udah kita punya gitu, dan numpuk di rumah, dan akhirnya karena kita memegang prinsip itu ya. Nah, menurut kita itu ketika kita dikasih barang oleh teman gitu kan, terus tapi ternyata kita punya barang yang lain, terus daripada barang itu numpuk ya teman-teman, numpuk dan kita nggak pakai, itu menurut saya itu lebih nggak menghargai ya, lebih nggak menghargai pemberian teman kita. Jadi kita akan menyalurkan gitu, entah itu didonasikan ke saudara yang membutuhkan gitu, atau kita jual gitu. Karena kan kita juga misalkan kita lagi butuh uang gitu, oh ternyata ada barang yang nggak dipakai, yang kita berlebih gitu, yang kita berlebih, terus ya udah kita jual teman-teman. Jadi untuk siapapun yang pernah ngasih ke kita gitu, terus ngegap nih, wah ternyata barang yang kita kasih dijual dipakai orang lain, atau dipakai orang lain, itu bener-bener kita tuh bener-bener nggak ada niatan karena misalkan nggak menghargai pemberian kalian, tapi memang itu murni murni dari kita kalau misalkan barang itu akan kita menghargainya itu dengan cara seperti itu gitu. Seperti itu benar. Betul. Daripada nggak kita pakai ya Bu ya. Betul, itu malah lebih nggak menghargai. Lebih nggak menghargai. Ya, dikasih tapi nggak dipakai, didiemin. Ya, didiemin, terus malah jadi memberatkan kita nanti di akhirat gitu ya, dihisab gitu. Itu barang kok nggak dipakai gitu. Seperti itu ya teman-teman. Next ke pertanyaan berikutnya. Nih kemarin kan baru banget nih habis deklater lemari tuh Pak. Nah, gimana sih perasaannya setelah lemari itu dikosongkan? Padahal kan bukan dikosongkan, di deklater ya. Padahal kan sebelumnya saya itu ini teman-teman berdebat gitu. Pak ini kenapa sih gitu kan masih disimpan aja padahal udah nggak dipakai baju ini. Nah kemudian kemarin memutuskan untuk deklater dan alhamdulillahnya Pak Haji ikhlas teman-teman. Setelah mendeklater lemari itu apa perasaannya? Selama ini mempertahankan tenang dan ngerasa disiplin sih, maksudnya dalam artian saya kalau misalnya bakal ambil baju gitu nggak perlu mikir panjang lebar Bu. Jadi ya udah gue pakai baju ini aja gitu, langsung pakai. Lebih tenang sih intinya, lebih tenang, lebih fresh dan nggak banyak pikiran gitu perasaan. Banyak pikiran ya, karena kita ngelihat tumpukan baju ya yang semrawut dan ada baju yang jelek, maksudnya ada yang udah kualitasnya udah menurun udah menurun, ada yang kualitasnya udah naik, itu kita bingung. Iya, masih dipertahankan aja itu, terus akhirnya ya udah kadang ini salahnya Ute sih ya, kadang Ute nggak ngasih tahu Pak Haji juga yang udah jelek-jelek itu Ute ambil Ute lap gitu, Ute jadiin lap, jadi tahu-tahu Pak Haji lah ini baju saya kok jadiin lap gitu, tapi
setelah itu biasa aja, dan Pak Haji sendiri juga nggak terlalu merasa kehilangan ya, biasa aja, malah lega, bahagia gitu ya Pak ya. Karena saya lebih sayang sama istri. Oh, takut ternyata. Enggak teman-teman. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, apa pesan yang ingin disampaikan pada teman-teman yang ingin memulai hidup minimalis? Niat Pertama, dulu sih. niat Pertama dulu. niat, dan kalau bisa punya pasangan yang Mendukung ya. yang mendukung, yang nggak banyak inilah. Satu prinsip ya. Satu prinsip sih, satu prinsip. Pahami konsepnya ya, pahami konsepnya. Konsep kita pakai baju tuh untuk apa gitu, pakai pakaian tuh untuk apa. Karena sebetulnya ini juga teman-teman, konsep minimalism ini bukan mengarahkan kita menjadi hidup apa ya yang serba kekurangan gitu, minim gitu, bukan. enggak teman-teman. Justru dengan hidup minimalis itu mengajarkan kita untuk merasa lebih malah. Jadi dengan barang yang sedikit tapi kita merasa cukup, merasa bahagia gitu. Terus apalagi Pak? Kalian harus punya alasan, menemukan alasan kuat gitu. alasan kuat kenapa kalian bisa memilih gitu. untuk hidup minimalis. Betul. Jadi itu sih contoh kecilnya ya. Iya. Contoh kecilnya ya, kalian bisa cek-cek di YouTube lah, banyak banget kok tentang minimalis untuk pemula itu teman-teman. Banyak betul. banget. Jadi itu apa sih patokan untuk kalian ya Bu ya? Iya, bisa cari referensinya, dan kita juga sama-sama masih pemula teman-teman. Jadi di sini tuh kita mendokumentasikan gitu. Pengen lihat sih nanti suatu saat mungkin ya kita perjalanan kita ya dari yang hidup semrawut banget itu, ya mudah-mudahan dengan hidup minimalis ini kita benar-benar berkesadaran. Tapi kayak gitu. bener-bener emang parah banget sih Bu. Parah banget tuh ya? saya kerasa. Jadi dulu itu hidup saya nggak teratur Bu, maksudnya baju itu ya Allah itu banyak banget ya. Dan suka banget kalau dikasih baju sama temen gitu kan, wah punya koleksi banyak, ini baju ini dari si ini dari sini, sampai itu bener-bener dikip, sampai sablonnya ada yang low-tech itu. Low-tech juga tetap dikip ya. Dikip. Betul. Aduh, kok gini amat ya ketika... Sekarang ini ya, lebih ini apa ya, kalau setelah menjalankan hidup minimalis itu, ketika kita mau beli barang nih, kita itu pertimbangannya banyak banget teman-teman. Yang pertama, apakah kita benar-benar butuh barang ini gitu. Yang kedua itu lebih ke ininya juga sih, kualitasnya. Jadi kita sebelumnya itu mungkin ini ya, kita juga sama-sama kayaknya, terutama cewek ya, kayak ngelihat modelnya bagus gitu, udah beli aja terus murah, diskon gitu, beli terus. Nah, setelah memulai hidup minimalis ini, akhirnya tuh apa ya, kayak enggak kok, gue nggak terlalu butuh barang ini meskipun lagi diskon gitu. Terus pas mau beli barang juga benar-benar dicek gitu, bahannya enak nggak ya, kalau misalkan pakaian ya, ini bakalan nyaman nggak ya, terus warnanya cocok nggak ya kalau dipakai sama baju ini yang kita punya gitu. Jadi sekarang tuh lebih ngelihat gitu, dari warna, dari segi warna, dari segi bahan, terus dari segi apakah bahan ini mudah lecek atau enggak, karena emang kita lagi males banget nyetrika ya. Beberapa barang itu beberapa pakaian itu udah nggak kita setrika kayak gitu. Terus energinya gimana, kayak kemarin kan kita habis beli blender gitu kan, terus kita benar-benar cari yang emang ramah lingkungan gitu. Dia juga memperhatikan, si brand itu tuh memperhatikan terhadap lingkungan. Jujur, energinya gue itu kaget ya, istri beli blender, buset, mahal banget nih. Tapi emang itu bagus sih, maksudnya beli langsung yang bagus gitu, bukan beli yang murah tapi mudah rusak, umurnya gitu. pendek. Mendingan beli yang langsung yang bagus tapi umurnya lama. Betul. Dan nggak buang-buang uang, nggak jadi barang rongsok, nggak jadi sampah elektronik itu teman-teman, penting banget. Betul. Jadi untuk kalian yang mau beli sesuatu, carilah yang mending nabung dulu, cari merek yang ibaratnya udah ternama dan teruji, yang pokoknya bagus-bagusnya, udah dikenal bagus, baru kalian beli. Jangan beli yang mentang-mentang murah terus kalian beli. Jangan. Karena banyak banget teman-teman kasusnya ya, barang elektronik yang baru sekali pakai terus tiba-tiba panas, terus bau gosong atau apa gitu, banyak banget. Dan akhirnya berakhir di tempat sampah, jadi rongsokan, jadi sampah elektronik. Itu kan bahaya banget gitu teman-teman. Nah, gitu kali apa ya? Ada yang udah ngantuk nih teman-teman, udah capek kayaknya. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Ya udah teman-teman, gitu aja ya. Jangan lupa subscribe channel ini. Itu jangan lupa Bu. Betul, jangan lupa. Jangan terlalu seru nontonin kita, tapi lupa subscribe teman-teman. Oke, subscribe dulu ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.